Jadi waktu gue masih kecil, gue punya teman boneka yang gue namain Alvin. Ini biasa ya, setiap anak kecil punya imajinasi hebat yang bisa ngebuat mainan dan bonekanya itu seakan-akan hidup, berjalan, dan bahkan bisa diajak ngobrol. Gue yakin lu juga pasti gini waktu masih kecil. Tapi setelah gue pikir-pikir, kejadian ini gak gue alami waktu gue masih batita atau balita. Tapi pas gue udah setara kelas 1 SD, yang dimana gue udah lumayan gede. Semua ini terjadi gue yakin karena gue kena pengaruh obat yang dikonsumsi mak gue setiap hari. Gue ini tinggal di rusun kumuh cuma berdua sama mak gue. Ayah gue cerain mak gue sejak gue masih bayi. Dan semakin gede, gue semakin ngerti kalau mak gue ini tuh kecanduan narkoba. Dulu setiap jam 8 pagi di ruang tamu, mak gue pasti bakar atau apalah gitu yang pasti itu narkoba. Dan sialnya, asapnya itu kemana-mana. Kamar gue nggak kedap. Yang bikin asap bakaran mak gue itu selalu masuk lewat kolong pintu dan ventilasi. Setiap kali itu terjadi dan terhirup sama gue, Alvin hidup dan berjalan ke sana kemari. Awalnya gue nggak tahu kalau itu bentuk dari halusinasi, makanya gue takut. Tapi Alvin selalu nenangin gue, bahkan meluk gue dengan wangi ciri khasnya yang buat gue semakin nyaman. Yang berujung membuat gue berpikir bahwa dia bukan lagi boneka, tapi teman nyata. Gue mulai hafal waktu dia bangun, yaitu jam 8 pagi dan tidur waktu jam 9 malam. Ya yang ternyata itu efek pengaruh obat yang emak gue konsumsi itu sekitar 12 jaman. Dan disitu gue mulai sering ngobrol sama si Alvin, bercanda sama dia, main sama dia. Bahkan gue pernah gak sengaja ngebakar buku waktu lagi main masak-masakan. Dan gue diomelin sama emak gue. Gue selalu iri karena Alvin ini gak pernah diomelin sama emak gue. Selalu aja gue, kenapa sih? Gue sama Alvin udah saling sayang layaknya sahabat beneran. Tapi semua itu meretak ketika pada suatu pagi gue ngeliat mainan mobil-mobilan favorit gue dipatahin sama dia. BTW hari itu adalah hari final balapan mobil-mobilan antar geng gue dan rusun sebelah. Jadi pada hari itu gue datang ke acara balapan cuma untuk dikata-katain baik sama teman-teman segeng gue karena gue datang bawa mobil-mobilnya ini udah patah jadi dua. Gue pulang dengan hati yang penuh kesal sama Alvin. Gue bener-bener pengen ngasih dia pelajaran dan ngingetin kalau dia itu cuma imajinasi gue. Pulanglah gue dengan amarah, banting pintu kamar dan ngomelin Alvin. Pada saat itu mak gue gak lagi ngebakar, makanya Alvin lagi gak bangun. Entah amarah dari mana yang buat gue gebuk Alvin terus ngunciin dia ke kotak boneka yang gak akan mau gue buka lagi. Hari-hari berjalan normal tanpa adanya Alvin. Mak gue juga jadi makin rajin ngebakar yang akhirnya ketahuan juga sama polisi. Kejadian itu 2 minggu setelah kejadian Alvin. Gue inget ngintip dari kamar, ngeliat emak gue digerebek sama tim polisi dengan senjata lengkap. Gue yang masih kecil cuma bisa nangis ketika polisi ngedobrak pintu kamar gue. Tapi untungnya salah satu dari mereka ada yang perempuan. Jadi gue langsung dipeluk dan ditenangin. Yang gue inget waktu itu gue dibawa ke rumah sakit, mungkin perawatan pasca trauma, dan habis itu dibawa ke panti asuhan yang dimana di sana aman, nggak ada asap, nggak ada halusinasi, dan pastinya nggak ada Alvin. Dan itulah cerita gue. Sekarang udah sekitar 17 tahun semenjak kejadian itu terjadi. Gue bener-bener lost kontak sama mamah kandung gue semenjak penggerbekan itu. Dan kemarin gue ditelepon pihak rusun bahwa akan diadakan penggusuran. Sebagai orang yang pernah tinggal, gue kembali ke sana buat kemas-kemas barang yang udah 17 tahun lamanya nggak disentuh. Gue lihat-lihat orang tamu gue, kamar mak gue, tumpukan mainan gue yang